There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness, it's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Bapak terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat bulan yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mau Tuhan datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh persembahan pujian syukur kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang diberkati Tuhan pada hari ini kita mau bersorak-sorai buat Dia.
Yesus pilihanku dan pilihanmu. Amin. Tuhan Yesus pilihanmu dan pilihanmu. Silahkan duduk saudara. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan, pilihan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Segala perbuatanmu mulia dan agung Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah,
bagi anak domba. Hanya Engkau Tuhan, anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu. Segala pujian, haleluya. Raja, terima kasih Tuhan. 10 bulan berjalan sampai dengan hari ini Tuhan, kami menginjak ke bulan yang ke-11. Pertolongan-Mu itu ada buat setiap kami. Kau tetap menyertai kami Tuhan. Kasih setia-Mu senantiasa ada buat setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menyelesaikan tahun ini. Kami perlu tangan kuasa-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Kami perlu firman-Mu. Tuntun setiap kami lebih lagi Tuhan. Tolong setiap kami Bapa. Dan di hari-hari kami mendatang, Engkau pun akan tetap menyertai kami. Kau tak pernah lepaskan kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah lelah menyertai kami. Tuhan yang selalu ada dalam setiap rintih lesu kami Tuhan. Dalam setiap tangis dan tawa kami. Kau ada bersama dengan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyerah Bapa. Karena Engkau tidak pernah menyerah atas setiap kami Tuhan. Sekalipun sepi Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Yesus.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Kepada yang pasti, yang benar, denganlah menjadi. Lihat pada Yesus. Lihatlah pada Dia yang setia, Dia yang selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan. selalu ada. Kami perlu Kau Tuhan. Sehebat apapun kami Tuhan, kami bukan siapa-siapa Bapak. Sekuat apapun doa kami Tuhan, jika Kau tidak berkenan maka tidak akan pernah Kau berikan itu Bapak. Berikanlah perkenanan atas setiap kami pagi hari ini. Kasih yang besar, Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya pada Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa Tuhan. Kami selalu memampukan. Sehingga percaya. Hosana, 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 hosana bagimu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Tetapi bersama dengan Engkau, karena ada Engkau, maka ada pengampunan, ada penebusan, ada penyucian pembasuhan. Di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada pengajaran, di dalam Engkau ada kebenaran. Di dalam Engkau Tuhan langkah kami tidak akan terperosok. Karena Engkau membimbing kami, Engkau gembala agung kami, Engkau adalah Bapa kami, orang tua kami. Inilah Tuhan jemaat-Mu yang lebih daripada sekedar jemaat, tetapi tebusan-Mu yang sudah Engkau keluarkan dari status dunia dan punya kewargaan dan nama-nama tertulis di dalam kerajaan-Mu, dalam rumah-Mu. Kami berhimpun karena panggilan-Mu di awal bulan yang ke-11. Kami datang bersama-sama dengan kerinduan, dengan kehausan akan Engkau, pemilik hidup kami. Nyawa
bahwa kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri di hadapan-Mu dengan merendahkan hati. Silakan Engkau melawat kami, melawat jiwa kami, melawat roh kami. Tanpa Engkau hadir dalam ibadah perjamuan Tuhan ini akan sia-sia. Tetapi kami rindu kepada Engkau, bersekutu bersama dengan Engkau. Engkau kepala dan inilah tubuh Kristus, yaitu jemaat-Mu. Silakan Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan sebagaimana firman-Mu, maka kami akan mendengarkan sebagian dari isi pesan-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk hanya dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan urapan yang sama turun ke atas seluruh jemaat milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh masuk kepada bulan yang ke-11 November. Welcome November. Saudara, kita akan menerima perjamuan Tuhan sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi harus ada dasar landasan. Satu tema yang kita akan perhatikan bersama-sama, saudara, didasarkan dari kitab suci dengan tema hidupku, matiku, bagimu. Hidupku, matiku, bagimu. Didasarkan dari satu ayat dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal ke-14 ayat yang ke-8, yaitu tulisan dari Bapak Paulus kepada gereja di Roma. Kita membaca bersuara bersama-sama sampai kita mendengar suara kita sendiri, saudara. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan. Diulang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan. Amin. Saudara, itu sudah rumus, sudah menjadi dalil atau menjadi ketentuan, rumus atau ketentuan, saudara, sehingga hal serumit apapun kejadian dalam hidup kita, perjuangan liku-liku apapun dalam kehidupan kita, ada manis, ada pahit, ada saatnya berhenti, ada saatnya harus berlari, melompat, membelok, dan seterusnya. Liku-liku kehidupan yang tidak sederhana, tetapi orang tidak boleh bingung, terutama anak-anak Tuhan, harus melihat sampai kemana saya ini melangkah, dan masih jauhkah tujuan dari langkah kehidupan aku ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umur sementara itu terus bertambah. Oh, sudah sekian tahun aku menjalani hidup ini. Maka saudara melihat umur masing-masing dengan berkaca, maka kemudian selain flashback ke belakang, ini yang sudah aku jalani sekian tahun, tetapi sekaligus juga melihat ke depan. Masih berapa tahun lagi kalau Engkau izinkan aku hidup? Mentoknya umur berapa rahasia Tuhan, tetapi berjaga-jaga. Nah, pada saat flashback melihat ke belakang, melihat ke depan, dan juga mengevaluasi kembali dalam perenungan mengenai liku-liku kehidupan ini, harus sampai kepada dalil yang tidak bisa dilupakan. Karena ada banyak orang yang di wedangan, di warung, di pos ronda, atau ngobrol, hidup ini buat apa? Ada yang kemudian debat-debatan, yaitu bahwa aku makan buat hidup. Ada juga yang terbalik, aku hidup buat makan. Oh, terbalik, dan seterusnya, saudara. Ada banyak hal falsafah-falsafah yang dikemukakan lalu orang menjadi penganut. Tetapi anak-anak Tuhan, patokannya adalah Roma 14 ayat 8 mengenai hidup dan mati. Live and let die. Bukan hanya judul dari James Bond, Live and let die. Hidup dan matilah, saudara. Tetapi ini adalah satu rumus. Jika kita hidup seperti kita sekarang ini, tanggal 2
bulan 11 2025 sementara orang-orang yang lain sudah diambil oleh Tuhan termasuk orang tua saya, anak-anak yang sudah mendahului kita meskipun lebih muda sudah diambil Tuhan, termasuk kakak saya yang masih kecil sudah diambil Tuhan, kok saya masih ada di sini. Lalu perenungan itu harus. Sebab kalau enggak kita berjalan sampai kemana, mau kemana, bingung. Dan pada saat error, tidak ada navigasi, disitulah iblis beroleh kesempatan. Nah ini orang yang bingung padahal anak Tuhan ke gereja enggak ngerti navigasi karena enggak punya logbook. Kalau pilot menyetir pesawat dia harus punya logbook. Seorang nakoda kapal juga punya logbook. Sehingga ketika pesawatnya jatuh atau kapalnya tersesat, terkena es dan seterusnya perjalanan kehidupan saudara, dia lihat catatan-catatan mengenai perjalanan. Ada navigasi, ada navigator atasannya, tapi juga ada logbook catatan perjalanan. Nah, atasan kita di AFGF di baik yang wilayah rayon 13 Jawa Tengah maupun yang di Sinode selalu memperingatkan hamba-hamba Tuhan ini harus menulari jemaatnya dengan yang disebut sebagai tulisan-tulisan perjalanan kehidupan. Yuk bikin tulisan-tulisan mengenai perjalanan kehidupan ini. Sebab kalau tidak saudara, yaitu tadi bingung, error. Saya sampai kemana? Buat apa? Mau kemana? Apalagi kalau berhadapan dengan persimpangan, ini pertigaan atau perempatan, yang tiga jelas tapi yang satu tidak jelas. Kalau saya menempuh yang ke satu sampai kemana, yang kedua sampai kemana, saya harus punya patokan, petunjuk navigasi. Sebab jika kita hidup seperti sekarang ini, hidup untuk Tuhan, maka dicetak dengan warna biru itu supaya terekspos, supaya menonjol. Saya masih hidup, hidupku garis besarnya adalah untuk Tuhan. Meskipun perinciannya, ada ibu-ibu yang punya cucu, saya asuh cucu saya, itu kan perinciannya. Ibu-ibu masak jadi masakan yang enak. Bapak-bapak mencari nafkah untuk keluarganya, perincian-perincian. Anak-anak menimba ilmu. Lalu kita doakan, masih ada yang kuliah beberapa kita doakan. Tapi akhirnya, jawaban akhir, ujung-ujungnya baik sekolah, ya studi, bekerja, mengasuh cucu, mengasuh anak dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah hunjukan bagi Tuhan. Baik itu kerja petani, baik itu rumah tangga, homemaker saudara, baik itu karyawan, semuanya itu kalau disadari dan memang harus disadari oleh anak-anak Tuhan, hidup ini buat apa dengan segala macam profesi, bidang, kesempatan, fasilitas, dengan umur yang terbatas, hidup pada akhirnya adalah dihunjukkan. Sesaji ya saudara bagi Tuhan ya. Terus ketika Tuhan berkata, sudah selesai, ya, sudah selesai, hidup diambil, pulang kamu, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ayah sudah diambil, ibu saya sudah diambil, kakak dua sudah dia ambil, kakak perempuan itu yang sulung, istri pendeta, terus adiknya laki itu Elsana sama Elkana, kakak beradik, terus saya nomor 3. Lain sendirian namanya Elsana lalu Elkana, terus saya saudara. Yang 2 sudah diambil. Jika kita mati untuk Tuhan. Maka saya berdoa dan bermimpi dan berharap dan minta sama Tuhan dan juga pesan wanti-wanti, jangan semua yang ada dalam ruangan ini matinya, maaf bahasa kasarnya, matinya adalah karena kriminal. Jangan ada yang nanti akhir hidupnya saudara-saudara dalam ruangan ini meninggalnya adalah meninggal sebagai penjahat. Jangan. Tapi meninggal mati untuk Tuhan. Terus kemudian di bawahnya jadi baik hidup ataupun mati kita milik Tuhan.
Jadi jangan dipotong ya saudara, oh enggak bisa begitu lalu kita bikin patokan sendiri, memangnya kita sok tahu. Kok enggak bisa, karena firman Tuhan sudah memberikan patokan gitu. Karena patokan sendiri, ya hidup ini saja, berjuang bikin prestasi untuk Tuhan, kalau mati terus apa gunanya. Itu karena enggak baca yang namanya Roma 14 ayat 8, jadi ini ambil. Kalau perlu saudara Alkitab diberi tanda, bawa ke rumah direnungkan kembali. Kalau lupa ini nanti siang ada renungan di grup, dibaca kembali karena itu adalah tulisan uraian dalam bentuk teks yang ada diambil dari yang minggu ini. Terus kemudian ada care group toh saudara, seperti kata firman Tuhan kita harus taat, selain ada ibadah dalam bait Allah juga ada ibadah dalam rumah, sehingga firman yang minggu tidak hilang lalu dibahas dalam care, didoakan kembali. Itu Alkitabiah, karena tidak cukup kita hanya kumpul minggu saudara. Terus berikut, lihat halaman berikut. Ada pribadi-pribadi yang matinya memuliakan Allah, bukan hanya hidup, namanya Habel. Karena iman maka Habel mempersembahkan kepada Allah, berarti kan masih hidup. Karena iman terus mempersembahkan, dia punya pekerjaan sebagai peternak. Berarti bau badannya atau pakaiannya kurang lebih juga ada aroma embek-embek. Ya saudara, karena peternak. Mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kakaknya namanya Kain. Itu. Jadi Tuhan kemudian berkenan karena memang persembahan dari Habel ini adalah bayangan dari korban sejati Tuhan Yesus, yaitu Habel ini almarhum mempersembahkan domba disembelih, kemudian ketika dibakar asapnya naik. Asapnya kan gurih. Ini bukan sate kambing loh saudara ya, tetapi apa? Domba bakaran yang ketika asapnya naik itu maka naiklah doa-doa penghunjukan. Seiring dengan asap naik itu lalu dalam roh doa orang yang mempersembahkan persembahan di atas mezbah, doanya itu dalam alam roh punya kendaraan atau medium asap korban. Itu. Maka kita jangan ngenyah atau menghina atau merendahkan saudara-saudara kita yang aliran gerejanya tidak persis seperti kita, tetapi masih menggunakan cara-cara yang lahiriah itu masih dipakai. Ada ukupan-ukupan asap, biar tidak kemutuk dalam ruangan, lalu ya sudah di teras, lalu membeli ubur rampinya dari perak atau apa, ada bunyi kelinting dan seterusnya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian ada sesuatu yang naik, dan naiklah doa-doa saudara. Jangan kemudian kita menuduh, loh kok pedukunan, ya, belum tentu. Kalau dia percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus sebagai Tuhan, ya naiklah asap itu dari domba, dan Tuhan menilai inilah persembahan dari iman dengan iman. Sedangkan Kain kakaknya tidak pernah dikatakan di dalam kitab suci Kain itu mempersembahkan korban dengan iman. Nah itu, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, yaitu Habel itu, karena Allah berkenan akan persembahannya itu terus dan di bawahnya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah mati. Jadi siapa bilang orang mati tidak bisa komunikasi? Terbukti apa? Kitab suci sendiri berkata, Habel sudah meninggal karena dibunuh oleh kakaknya. Pembunuhan pertama adalah seorang kakak yang memukul adik laki-lakinya karena iri hati. Begitu meninggal, darahnya tertumpah. Alkitab berkata nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi darah itu medium atau kendaraan dari nyawa. Dari dalam darah itu kemudian terucap ratapan, terucap pengaduan, mengaduh kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkenan karena iman orang mati masih berbicara, masih komunikasi. Jadi jangan menganggap bahwa orang mati itu seperti tidur,
nanti ngelindur dan sebagainya. Loh, orang mati kok seperti orang tidur, ya lain. Kalau orang tidur kan tidur permulaan, lalu fase tengah. Sesudah fase tengah kemudian sampai kepada RIM tulisannya RIMR, lalu M, rapid eye movement, artinya fase ketika mata itu berkedip cepat, tanda bahwa tidurnya dalam deep sleep. Itu tahap tidur nyenyak, udah enggak ngerti apa-apa. Itu tidur. Lah kalau mati malah sadar, saudara, ya, masih berbicara. Ketika Habil masih hidup, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memuliakan Allah. Mati pun dipukul, tubuhnya remuk, tidak bisa meniadakan akan persembahan bagi Tuhan. Komunikasi kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan sesudah mati. Seorang mati dengan iman, saudara. Sehingga kemudian yang namanya kematian tidak bisa membatasi akan komunikasi dengan Allah meskipun orangnya dibunuh. Itu pengajaran Alkitab, ya, bagi orang yang beriman. Terus berikut, ada lagi dalam perjanjian baru, yaitu seorang yang disebut martir. First martir, martir pertama. Orang yang karena kekristenannya dia dikeroyok, dibawa oleh ulama-ulama. Memang ulama-ulama itu sejak dulu yang menjadi dedengkot kerusuhan, keributan, pembunuhan. Ya toh saudara, sampai sekarang. Membawa, menangkap dengan kekerasan Stefanus. Terus apa? Dilempari pakai batu. Ulama tapi suka kekerasan, saudara, ya. Nah, sementara penuh luka, kulit pecah dan seterusnya, maka ia tidak mengutuki orang-orang yang melempari batu. Tetapi Stefanus dalam keadaannya sekarat, dying, saudara, dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, satu bentuk dari penyerahan diri sebelum meninggal. Matinya adalah mati yang terpuji, meskipun apa? Dibenturi batu oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia menyerahkan rohnya sambil berlutut, sudah tidak kuat berdiri tetapi juga sikap penyembahan. Ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, artinya jangan dihukum. Ini beda dengan cara dunia di mana orang dibenturi batu, muga-muga kesambar bledek orang yang ngeroyok saya. Itu bukan doa Kristen. Tapi doa seorang Kristen adalah Tuhan jangan tanggungkan dosa kepada mereka, artinya jangan kesambar bledek, artinya jangan dihukum orang-orang yang jahat sama saya. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia, terhormat enggak? Terhormat. Saudara, caranya hidup, dia adalah seorang diakonos, diaken, berarti ngumpulkan persembahan yang kemudian disisihkan, dikhususkan ini untuk jamu atau obat, ini untuk pakaian yang jemaat tidak punya pakaian, ini untuk bantuan sembakunya, itu bahasa sininya, untuk jemaat yang tidak mampu, ini yang untuk besuk dan seterusnya, ngurusi diakonia, yaitu pelayanan bagi jemaat yang tidak mampu, itulah diakonos, urusannya diakonia. Orang ini dibenturi batu sampai meninggal, hidupnya terpuji bagi Tuhan. Jika aku hidup buat Tuhan, namun mati pun adalah mati di dalam Tuhan. Karena caranya meninggal adalah terhormat, bukan misuh-misuh, saudara. Aku mati tak apa ya, primpeni, ndak ada ancaman gitu. Aku mati jadi hantu, gue tak parah, ndak ada ancaman gitu, ndak ada, ya. Itu bukan cara mati Kristen. Tapi Stefanus, ya, jangan tanggungkan dosa ini Tuhan. Berarti sama dengan ampuni mereka. Penjahatnya ulama, ahli Taurat, ahli kitab, imam-imam. Dari dulu memang sampai sekarang seperti itu, saudara. Penjahat-penjahat dedengkotnya ya dari mereka. Terus berikut. Murid-murid Tuhan kecuali Yudas. Karena Yudas hilang diganti orang namanya Matias, saudara. The 12
disciples of Jesus, mereka adalah hidup bagi Tuhan Yesus, mati pun bagi Tuhan Yesus. Rata-rata adalah martir. Bapak Thomas, Santo Thomas, perginya kemana oleh Roh Kudus? Kamu ke India ya, baik Tuhan, ke India. Injil diberitakan sampai India punya gereja-gereja, meskipun sering dilempari batu, dibakar, pendeta dibunuh, sering. Dan tetangganya ke yang lebih gawat, Bangladesh, Pakistan, becak, kerja becak, becaknya dibakar dan seterusnya. Muter film Tuhan Yesus dipukuli dan seterusnya. Kita bisa ibadah di sini lumayan saudara, tapi banyak orang mengabaikan, sementara saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lebih gawat mereka bertekun, padahal cuma dalam gudang, papan-papan kayu ya saudara. Siapa yang menginjil ke sana? Bapak Thomas. Yakobus juga meninggal karena dibunuh dengan pedang. Simon Petrus atau Rasul Kefas di Roma disalibkan. Tidak dicatat di dalam kitab suci tetapi melalui cerita tradisi. Cerita tradisi itu adalah cerita lisan turun-temurun di antara jemaat Kristen. Dan itu bisa dikonfirmasi saudara. Yaitu ketika ia setia memberitakan Injil dan mengasuh ibadah-ibadah, anak-anak Tuhan dianiaya di bawah pemerintahan Roma, Kaisar Roma. Orang-orang Kristen disalib, diumpankan ke singa, ya, sehingga kemudian arena tempat tontonan dijadikan tontonan sadis, itu sisanya masih ada, namanya Kolosium Roma. Sehingga orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, saudara-saudara kita yang retret pergi ke Roma, mereka menangis melihat stadion tempat dulu singa-singa dilepas, dibikin lapar untuk memangsa orang Kristen. Sebagian disalib, bukan hanya dipaku tetapi dilumuri ternya dinyalakan, dijadikan obor saudara. Simon Petrus meninggal untuk Tuhan, tetapi kepalanya di bawah dipaku, tangannya, kakinya, kepala di bawah. Karena dia merasa saya tidak pantas disalib dengan cara kepala di atas, kakinya di bawah. Lu itu kan tempat penebusku, tempat terhormat, saya ini hina, muridnya, tidak sepantas itu, saya dibalik aja malah pesenan ya saudara, mati tapi pesenan. Dan Al-Gujurnya nurut, oh gitu, baik. Pasti pekewuh orang-orang yang mau menyalibkan, balik sungguh. Saudara, rata-rata menjadi martir, hidup bagi Tuhan, matinya bagi Tuhan. Meskipun dunia menilai mati konyol, dunia menilai matinya mati yang tidak terhormat, tetapi hanya bisa dinilai dari surga saudara. Karena apa? Nubuat di dalam kitab Wahyu, orang-orang yang disembelih, dibunuh, para martir selain 12 murid, itu akan dibangkitkan dalam tubuh rohani, lalu memerintah bumi bersama Kristus dengan tubuh rohani. Sementara yang diperintah kerajaan 1000 tahun di bumi, baca Wahyu 20, adalah orang-orang biasa pakai daging. Dan mereka masih menyimpan roh pemberontakan. Awas ya nanti kalau kerajaan ini berakhir, tapi terpaksa nurut. Sehingga yang memerintah itu adalah para murid Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain pada zaman berikut. Karena ada 12 murid, ada yang eselon luarnya 70 murid. Dan ada murid-murid yang lain sampai dengan masa kini yang dibunuhi jadi martir karena Tuhan Yesus matinya memuliakan Allah, juga akan memerintah, bukan hanya memerintah bangsa-bangsa di bumi 1000 tahun saja, tapi juga menghakimi malaikat-malaikat. Derajatnya begitu tinggi, menghakimi malaikat. Itu kata kitab suci ya saudara, luar biasa. Saudara cari di kitabnya orang lain tidak ada. Jadi kitab kita itu luar biasa, mengandung segala macam hal yang orang lain penasaran ingin cari, tapi orang Kristennya mengabaikan, cuma ditaruh di rak, digerumuti cecak, tidak ngerti apa-apa orang Kristen. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Orang ngerti. Yang belajar justru orang-orang dari luar gereja, saudara. Ya, Wahyu 20, kerajaan milenium 1000 tahun. Terus berikut, Bapak Polikarpus
Gereja-gereja kuno menggolongkan ini orang kudus juga sehingga disebut Santo Polikarpus atau Saint Polikarpus. Murid dari Bapak Rasul Yohanes, saudara, ya. Polikarpus ini kemudian diangkat menjadi seorang uskup atau kepala dari beberapa gereja di Smyrna. Smyrna itu kota yang sekarang negaranya adalah Turki. Jadi orang-orang Kristen yang berziarah dan retret ke Turki itu pasti bertemu dengan buku-buku, kitab-kitab berbahasa Arab, berbahasa Persia, peninggalan dari Bapak Polikarpus dan murid-muridnya. Beliau jadi martir, Bapak Uskup ini ketika dihukum mati pada hari Sabat 23 Februari pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yaitu Statius Quadratus yang berkuasa pada tahun 155 antara tahun 155 156 saudara. Jadi abad yang kedua. Tiap tanggal 23 Februari di kota Smyrna diadakan peringatan akan meninggalnya Santo Polikarpus. Jadi tanggal 23 itu tanggal sakralnya orang Kristen di Turki. Ditangkap oleh prajurit-prajurit yang sungkan-sungkan. Kasian ya kalau prajurit masih muda ditangsi ya, dijejaki sama komandannya, dipukuli sampai mati. Terus kalau diperintah harus berangkat terus gemetar karena yang ditangkap bukan orang kriminal, tapi mereka semua tahu di Smyrna ini bapak ini punya wibawa, sudah sepuh, umurnya 86. Diangkat keluar dari ruang doanya saudara. Bapak maaf kami hanya menjalankan perintah, lakukan saja perintah. Dijemput dari ruang doa dibawa ke tiang, diikat penuh dengan kayu bakar. Kaisar sekali lagi memberikan ultimatum. Bapak, ya seberapa repotkah Bapak cuma membakar dupa untuk dewa-dewa Romawi? Kan enggak repot. Sehingga saya berjanji enggak usah dibakar hidup-hidup. Jawabnya apa? Ya ditawari supaya bebas dari itu. Jawabnya Polikarpus, 86 tahun. Aku mengikut Kristus tidak pernah satu kali pun. Beliau itu mengecewakanku. Ya. Jadi artinya menolak untuk membakar dupa untuk dewa-dewa Romawi. Ya sudah apa boleh buat. Sehingga kemudian kayu bakar itu dinyalakan saudara. Dan ketika dinyalakan untuk membakar beliau, naiklah himne puji-pujian sebelum meninggal. Meninggalnya tidak pernah, ya, tidak pernah mengutuki yang menghukum mati. Tetapi meninggalnya adalah meninggal keluar puji-pujian himne Polikarpus. Hidupnya jadi berkat, memuliakan Allah, matinya mati yang terhormat sebagai martir. Diperingati 23 Februari. Terus berikut. Sekarang November saudara, nanti tanggal 25 November ya 25 November itu adalah peringatan Saint Catherine Day. Peringatan terhadap Santa Katarina dari Alexandria, Mesir. Kita masuk bulan November ini, kita tidak mengenal orang-orang Kristen yang ada di Jawa Tengah. Tetapi Kristen-Kristen Koptik, gereja-gereja Koptik Mesir, mereka ngerti mengenai dan menghormati bagaimana Tuhan mengutus seorang remaja usianya mentok 18 tahun menjadi martir. Ini remaja yang ketika masih berada bersama orang tuanya yaitu Gubernur Konstus
Jadi anaknya wong sugih nih saudara, anaknya gubernur Konstus. Wah ini kulit-kulit kalau dibelikan kulit-kulit diguntingi, dijahit, lo jadi sepatu papa. Oh iya seneng, kemudian bikin lagi satu kiri kanan, coba lagi. Pandai bikin tas, dijahit jadi tas. Terus apakah cuma itu, ada kerajinan, keterampilan dan sense of art. Jadi minat seni dan ketajaman seninya luar biasa. Tidak hanya itu, otak kirinya juga main selain otak kanan karena dia kemudian tertarik selain kulit-kulit yang dibuat sepatu dan tas jahitan hebat. Si remaja ini juga mengumpulkan tumbuh-tumbuhan. Ini paku-pakuan, ini jamu-jamu. Ya, oh ini untuk ngobati, ini dimasukkan dalam botol-botol sehingga kamarnya itu penuh rak-rak yang isinya jamu-jamu. Sehingga orang-orang mengenal di Alexandria remaja ini ahli farmakologi. Ngerti jamu ini, ngobati ini, takarannya sekian saudara. IQ-nya di atas rata-rata. Terus dia mencari, saya ingin suami. Usia 18 tahun ingin punya suami saudara remaja. Suami saya harus lebih jenius daripada saya. Ketika orang-orang berkata saya remaja perempuan jenius, saya ingin punya suami lebih jenius, lebih kaya, lebih berwibawa, lebih saleh. Angel saudara golek-golek aneh itu. Cari laki-laki yang lebih jenius dari saya, lebih berwibawa, lebih kaya, ya lebih saleh dari saya. Satu persatu ngelamar lewat bapaknya gubernur Konsus, ndak ada yang lulus. Kalau perempuan ke rumah laki-laki untuk ini menggau-unggahi, kalau ini laki-laki yang melamar, ndak ada yang lulus. Gimana Pak? Ya saya ingin suami. Tidak ada, karena semua rata-rata di bawah saya. Kalau di bawah saya omong-omong orang nyambung. Itu Catherine ya. Di usia 18 sudah mikir jauh ke situ, prospek hidupnya. Bapaknya judek ya saudara, gubernur Konstus ini. Sehingga kemudian bergumul sendiri anak perempuannya, Tuhan tahu. Karena ternyata apa? Ada satu proyek raksasa yang memang hanya the chosen, orang terpilih saja yang Tuhan tentukan. Ternyata Catherine, ada seorang tua Yahudi datang, saya diutus Roh Kudus karena tuanku putri sedang membutuhkan informasi, pelajaran, betul. Lalu Anda membutuhkan ini diajari, ada satu pria kudus. Dan Paulus berkata bahwa aku mempertunangkan engkau dengan satu pria kudus. Lah itu yang saya cari itu, lah itu ya. Terus diterangkan Bapak, terangkan. Apa tadi? Aku mempertunangkan engkau dengan satu pria kudus. Itu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 11. Di mana orang yang tidak punya pelindung, baik itu laki atau perempuan, butuh seorang mempelai laki-laki. Itulah Tuhan Yesus, baru pertama kali dia dengar. Langsung diklaim, itulah suamiku. Ya. Repot ya saudara, bapak tua ini kaget. Betul nak, engkau memang sudah ditentukan. Sehingga kemudian aku mau menerima dia, lalu diterangkan mengenai bagaimana sang mempelai laki-laki itu berkarya dan menawarkan diri untuk orang-orang yang mau ikut dia dan dia boyong. Namanya adalah jemaat Kristen atau orang-orang yang ditebus. Dibaptislah Catherine menjadi orang Kristen yang hidup di tengah-tengah penyembah berhala Romawi. Karena Alexandria yaitu Kairo di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Geger. Sehingga kemudian dipanggil oleh Kaisar Maxentius. Kabarnya kamu menerima sesembahan baru. Betul Tuanku. Siapa namanya? Yesus. Lalu diterangkan mengenai Injil, hidup kekal, pengampunan dosa. Marah kaisarnya. Tidak bisa jawab karena rodok bodoh Maxentius saudara. Jadi adu argumentasi dia cuma gelekap-gelekup saudara. Akhirnya ini ada 50 orang ahli filsafat
dari agama penyembah berhala. Lalu diajukan diadu dengan Catherine, debat. Mati kutunya adalah 50 orang itu. Kalau hidup sampai kepada kematian mau kemana? Siapa yang menjamin kelakepan? Tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab cuma satu. Yaitu satu tokoh yang disebut mempelai laki-laki. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa ke surga kalau tidak lewat aku. Wah ya yang 50 orang, ya sudah saya ikut saja. Yang 50 ikut semua saudara. Padahal maksudnya Kaisar 50 orang itu untuk mengalahkan Katerina. Tetapi 50 orang dibaptis semua. Marah ya. Kaisar marah lalu anak perempuan ini dimasukkan di penjara. Bapaknya dengan kekuasaannya tidak berdaya. Anak perempuan ini dicambuki, disiksa. Tetapi Tuhan berbelas kasih karena punya rencana. Orang ngerasalah kok di penjara ya. Orang dari pikiran dunia itu tidak bisa nangkep. Salah apa ya di dalam Tuhan kok di penjara. Dan punya rencana. Ternyata istrinya Kaisar sendiri, Maximila namanya, datang ke penjara menengok kabarnya engkau punya kunci hidup yang kekal. Didampingi seorang komandan. Dan kemudian belajar untuk mendengarkan remaja yang compang-camping dan kulitnya sudah melepuh karena dicambuki itu. Dan sebentar lagi mau dihukum mati. Injil sampai kepada permaisuri, istri Kaisar. Sehingga si istri Kaisar dibaptis bersama dengan pengawalnya. Yuk duduk sini nak. Ya. Yuk jangan wirawi, duduk. Duduk, ya, terus kemudian keliru ngantek duduk, itu maksud saya, tekan di molali. Ya. Maximila dibaptis, pengawalnya juga dibaptis, ditambah 200 prajurit ikut semua. Marah sekali Kaisar Maxentius. Dihukumlah bukan hanya 50 ahli filsafat, 200 orang, istrinya sendiri dihukum mati, istri Kaisar loh saudara. Itu sejarah berdarah-darah. Sehingga kemudian sudah habis akal, ini saya sudah menghukum banyak orang. Kamu masih ngeyel atau tidak nurut sama aku? Enggak bisa. Gini aja. Daripada Yesusmu itu enggak nampak. Suaminya saya aja ya. Lah ini sudah lain lihat jurusannya. Udah belok. Kaisar Maxentius malah ngesir sama tahanan. Saya aja jadi suamimu. Jadi kamu tidak perlu digebuki di penjara. Jawabnya bikin marah lagi. Suamiku adalah Yesus. Saudara. Sudah kemudian Al-Gujur diperintahkan untuk menghukum dia dalam roda kematian. Jadi orang diikat dalam roda untuk digulung dalam tusukan-tusukan. Tapi rodanya hancur sehingga kemudian gimana caranya kamu bisa mati? Saya penggal saja. Silahkan tuanku. Lalu akhirnya dipenggal. Ya saudara. Catherine meninggal dalam usia 18 tahun, memuliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa di Alexandria. Sehingga peringatan tahun 305 peristiwanya sampai sekarang masih diperingati tiap 25 November. Untuk melestarikan itu yang luar biasa, orang yang hidupnya bagi Tuhan, matinya bagi Tuhan, lihat halaman berikut, dibikinlah biara. Biara atau monasteri di Gunung Sinai. Tadinya kecil, kurang bagus, kemudian Kaisar Justinus, kaisar yang lain, kemudian merenovasi itu menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Santa Helena, Ratu Helena memperbaiki. Itu tembok bagian luarnya saudara, dikuburkan di Gunung Sinai, diberi tanda halaman berikut, itu tempat tembok di luarnya saudara. Ademnya orang jamak saudara. Di Mesir itu adem, di Israel juga kademen saya. Udaranya dingin. Sampai orang harus siap dengan itu. Dalamnya adalah monasteri, banyak gantungan-gantungan lampu yang digantung. Terus ada asap untuk memuliakan Tuhan. Terus ada yang penjaga di kursi. Kalau orang mau datang beribadah, sandalnya bunyi aja, quiet, ya. Sandal srek aja ditekur, quiet, itu.
Tidak ada yang namanya beribadah cacat-cuat, tidak ada. Datang ya usuk saudara. Please quiet. Tidak ada datang ke tempat ibadah yang namanya cerewet, tidak ada. Tetapi semua dalam sikap itu. Itu kelebihan dari gereja-gereja ortodoks. Saint Catherine hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan 18 tahun. Tidak menikah karena dia berkata, suamiku adalah mempelai pria, Yesus. Mempelai secara rohani maksudnya saudara. Jadi bersekutu yang erat seperti suami dan istri. Diambil Tuhan meskipun apa? Kepala dipisah. Seperti Yohanes Pembaptis itu juga dipisah kepalanya saudara. Berikut lagi. 14 Agustus 41, wah itu sudah abad yang ke-20. Ada tahanan nomor 16770. Karena pada masa penjajahan di Eropa, sang penjajah tidak mau ada nama-nama. Nama dihapus karena kemanusiaannya itu dihapus, diganti nomor sekian, semua pakai baju lorek-lorek kayak piyama. Masuk penjara, Auschwitz, Birkenau, ya, Sobibor, macam-macam saudara. Orang ini namanya Maximilian Kolbe tahun 1939. Dia tahu anak-anak Abraham, Ishak, Yakub itu dianiaya di Cekoslovakia sehingga kemudian ayo anak-anak kumpul lalu dibuatkanlah paspor-paspor khusus supaya apa? Anak-anak ini jumlahnya 3.000. Diloloskan keluar dari Cekoslovakia, naik kereta api, lalu menyeberang sampai ke Inggris. Supaya apa? Mereka dilepaskan dari ancaman pembantaian karena penjajah ingin membantai atau Holocaust. Holocaust itu membasmi suku, membasmi keturunan Yahudi, mau dihapuskan dari muka bumi. Seperti cita-citanya orang Iran itu adalah apa? Israel harus dihapus dari peta. Matilah Israel, matilah Israel. Ya. Dia meloloskan 3.000 anak. Terus giliran dia sendiri ketangkap sesudah meloloskan anak-anak, dia sendiri ketangkap. Dimasukkan dalam kamp konsentrasi penjajah. Lalu ada satu orang yang mau dimasukkan kamar gas namanya Franciszek Gazowinczek. Lidahnya wong Jebres tidak bisa mengucapkan itu. Lidahnya wong Solo apalagi wong Sukoharjo ya saudara. Nama-nama dari orang Slovakia mau dihukum mati, dia menangis, saya punya anak, saya punya istri, gimana kalau saya dihukum mati ya. Terus kemudian Max Kolbe ini mengajukan diri, sudah jangan ini Bapak, kalau mau hukum mati saya saja. Diizinkan, kamu sungguh mau gantikan. Dia dihukum mati, dimasukkan dalam kamar gas, saudara. Itulah orang yang hidupnya bagi Tuhan lewat menyelamatkan 3.000 anak. Matinya juga mati yang terhormat. Karena apa? Bagi Tuhan dengan mengorbankan dirinya. Max Kolbe, saudara. Terus berikut. Itu adalah burung pelikan yang diciptakan oleh Tuhan. Makanannya ikan salmon, ikan yang lain saudara, saya tidak apal ikan. Tapi ketika giliran danonya kering, danonya habis ikannya karena dipancing, padahal dia butuh menghidupi 3 ekor anak. Maka dari naluri kebinatangan pelikan, burung pelikan, dia membuat luka pada dada dan mengalirkan darah ke perut. Lalu disodorkan ke anak-anaknya, sehingga kemudian anak-anak yang kelaparan itu meminum darah ibunya dan mencucuk-cucuk, mengkoyak-koyak daging ibunya dari dada sampai ke perut, sampai akhirnya kehabisan darah, induk pelikan itu mati supaya anak-anaknya hidup. Kenapa Tuhan ciptakan itu menjadi bayang-bayang dari Tuhan Yesus? Supaya anak-anak ini hidup kekal, maka aku harus ditumpahkan darah. Saudara, kalau makan minum ini hendaklah dengan hormat.
Kita tidak punya hidup kekal kalau dia tidak berdarah-darah. Masih ada halaman berikut. Nyawa juru selamat Efesus 1 ayat 7 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Haleluya. Oh syukur, syukur. Oh syukur, syukur. Sungguh besar pengorbananmu yang mulia Tuhan. Engkau hidup tidak panjang di muka bumi. Cuma kira-kira 33 tahun. Hidupmu adalah mulia. Kematianmu mulia. Kudus, kudus. Kudus hidupmu, kudus kematianmu, kudus kebangkitanmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah
keabadianmu. Kudus, kudus, hidupmu, matimu, kebangkitanmu. Maka yang kudus yang berasal daripadamu, yang menular sampai kepada orang-orang kudus, sampai juga kepada kami. Maka Engkau menulari kami juga Tuhan, dengan hal yang mulia, jalan hidup kami, hidup bagi Engkau. Kalau tiba saatnya mati, mati pun bagi Engkau. Bapak, sucikan kami untuk layak menerima perjamuan Tuhan ini. Layakkan, layakkan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sucilah tubuhmu yang sudah dikorbankan di atas kayu salib untuk orang berdosa yang percaya kepada Engkau. Inilah kami Tuhan yang butuh Engkau. Tubuhmu kudus, tubuhmu suci, dan kami menerima tubuhmu yang dikorbankan itu untuk pengampunan dosa kami. Mari saudara makan dengan percaya dan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat dengan kedua belah tangan kita dan segala hormat. Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau. Hidupmu bagi kami, mati
tidak bisa membalas, tapi menerima ini dengan ucapan syukur dan pujian. Darah-Mu darah perjanjian bagi kami. Mari saudara minum dengan percaya dan dalam kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, kudus pengorbanan-Mu, kudus pengorbanan-Mu Tuhan, kudus, kudus, kudus darah-Mu dan tubuh-Mu, oh, kudus. Oh, haleluya, Hosana, Hosana, syukur, syukur, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Hormat bagi-Mu selama-lamanya. Raja di atas segala raja, penebus yang sejati, sembah bagi-Mu. Kudus, sejak siang ini Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang sudah tidak tahu lagi buat apa hidup. Dan besok kalau mati tidak tahu buat apa. Tidak ada satupun yang begitu Tuhan. Tetapi Engkau menanamkan dan memberi Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap langkah hidup kami ada dalam kendali-Mu. Kemana, dengan cara apa. Dan bahkan ketika jalan buntu sekalipun dalam hidup ini Engkau membukakan pintu karena Engkau sendiri yang adalah jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, apa yang hendak kami himpun berupa persembahan karena Engkau berfirman, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami taat, apa yang kami hendak kumpulkan masuk ke dalam pundi-pundi yang kudus. Engkau berkati sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan kudus dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar
Yang setiap langkah hidup kami ada dalam tangan kendali-Mu dan dalam pimpinan tangan terang-Mu. Engkau tidak membiarkan jemaat ini terpelecok. Setiap pertambahan usia Engkau memberkati. Dua orang yang berulang tahun Engkau tambahkan usia. Kami mohon berkat untuk anakmu Eno Pratito, untuk anakmu Daniel Setio. Jamah hidup mereka, jamah cita-cita mereka. Engkau luruskan apa yang menjadi angan-angan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh keluarga besarnya Engkau berkati. Makasih Tuhan, kami hendak mengucapkan syahadat kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anak-Mu, izinkan menyapa Engkau Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dicurahkanlah segala berkat kasih karunia, anugerah, keperkasaan, kemenangan, kesembuhan, kecerdasan dan hikmat kepada jemaat ini di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia juru penebus Tuhan Yesus Kristus, serta terang dari Roh Kudus di siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.